Baik, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, kita semuanya masih diberi kesehatan. Salawat kepada Nabi Muhammad juga, karena beliau senantiasa sudah memberi kita ilmu dan contoh-contoh teladan yang baik. Walaupun kelihatan simple, barangkali fertilisasi itu sesungguhnya punya jalur yang sangat panjang untuk bisa terjadi, mulai dari proses untuk bertemunya, jadi proses awal koitus sampai nanti terakhir terbentuk zigot. Nah, ini sangat panjang prosesnya dan memerlukan bantuan-bantuan dari berbagai kegiatan atau bantuan-bantuan enzim untuk men-trigger. Nah, di sini saya ada membuat tahapan-tahapan fertilisasi. Setelah kita lihat tahapan ini, nanti kita akan lihat video atau animasi bagaimana proses fertilisasi itu terjadi pada sebuah ovum. Tahapan yang di sini itu lebih mengarah pada tahapan fertilisasi pada hewan mamalia atau golongan hewan yang berplasenta. Karena fertilisasi sendiri ada dua macam, eksternal dan internal. Nah, kalau eksternal di mana terjadi? Di lingkungan tempat hidupnya, di luar, Bu. Ya, di lingkungan atau di luar tubuh. Internal di dalam tubuh. Nah, jadi masing-masing dari proses ini nanti ada khas tersendiri, walaupun secara ketika dia bertemu atau ketika terjadi aglutinasi sperma dan ovum hampir bersamaan. Nah, ini di sini kita lihat tahap 1, penetrasi sperma. Dengan apa? Macam-macam. Kalau secara natural itu terjadi ketika hewan koitus atau kawin bahasa kita, bukan kawin bahasa perkembangan ya. Nah, jadi ketika koitus, hewan jantan menetrasi sperma ke dalam saluran betina dulu, baru nanti bertemu, berjalan dari, kalau misalnya pada manusia, dari vagina ke serviks, ke uterus sampai ke tuba falopii. Nah, di sana baru ketemu dengan ovum. Nah, mulailah terjadi proses pemasukan atau penetrasi sperma pada ovum dengan jalan aglutinasi atau penempelan sperma pada permukaan ovum secara sedikit-sedikit dengan jalan sperma mengeluarkan enzim-enzim fertilisasinya, enzim fertilisin atau enzim akrosin, nanti sehingga berhasil sperma itu berhasil memasuki ke dalam sel ovum. Nah, ini tahapan penetrasi atau tahapan memasuki zona pellucida. Nah, tadi penetrasi awalnya terjadi di daerah cumulus ooporus atau lapisan-lapisan corona radiata. Itu butuh enzim hyaluron, enzim akrosin nanti ya. Kemudian setelah masuk dalam kemarin kan Ibu sudah memperlihatkan struktur ovum pada mamalia, ada bagian terluar tuh corona radiata atau cumulus ooporus, bagian sel-sel folikelnya, kemudian corona radiata, zona pellucida, dan membran vitellusnya. Ini yang tahapan berikutnya adalah tahapan di mana sperma sudah tertelan atau masuk ke dalam sitoplasma oosit. Mengapa dibilang oosit? Masih ingat dengan pertemuan kita pada pertemuan yang lalu? Oosit karena ovum itu belum selesai pembelahan meiosis kedua. Jadi sifatnya masih oosit tahapannya. Nah, di sini ketika masuk ke dalam sitoplasma oosit, maka terjadi namanya blokade vitelin.
Nah, blokade vitellium itu akibat dari reaksi zona pellucida itu yang di trigger oleh mendadak lupa ini, butiran-butiran dari lapisan terdalam dari telur tersebut. Nah, kemudian terbentuk pronukleus jantan dan betina tahapan berikutnya karena sudah masuk ke sana, dan inti sel jantan dan sel betina kemudian menyatu dengan cara terjadi singami. Kemudian setelah terjadi pada tahap singami itu terjadi peleburan nukleus jantan dan nukleus betina, dan maka tahap akhirnya adalah terbentuk zigot. Nah, terbentuk zigot ini maka selesai proses fertilisasi. Nah, sekilas memang terlihat sangat simpel, sepertinya sangat simpel terjadi fertilisasi ini. Namun kenyataannya sperma sebelum dia masuk sampai dia menetrasi ovum, mulai dari kulit terluar ovum sampai terjadi zigot itu, dia perlu tahap awalnya. Yang pertama setelah dikeluarkan ke saluran betina itu perlu namanya proses kapasitasi. Nanti kita akan lihat pada terakhir. Nah, saya nggak buka pertanyaan dulu. Mari sekarang kita lanjut untuk saya akan men-share video ini. Mungkin bisa lebih memperjelas bagaimana tahap-tahapan dari proses fertilisasi tadi bisa terjadi. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada gambaran dari sebuah saluran reproduksi betina yang memperlihatkan site atau daerah-daerah tempat terjadinya fertilisasi. Pada gambar ini diawali dari sini, mulai tempat masuknya tempat masuk sperma melalui vagina, kemudian masuk ke serviks, ke rahim, sampai dia naik ke tuba falopii. Ini adalah tuba falopii ini tempat khusus terjadi fertilisasi. Tapi di tuba falopii ini ada bagian terkhusus lagi yang merupakan tempat bertemu sel gamet jantan dengan sel gamet betina. Jadi bukan begitu masuk tuba falopii langsung bisa terjadi fertilisasi. Nah, dia terjadi pada bagian ampula tuba falopii. Sering mungkin ada soal gimana terjadi fertilisasi. Serviks, rahim, tuba falopii, ampula tuba falopii. Nah, jadi ada tempat khususnya. Nah, ketika terjadi ovulasi, kemarin pada oogenesis, ini dilepaskan melalui follicle the graft-nya lepas dari ovarium, kemudian ini ditangkap oleh fimbre pada ujung tuba falopii dan naik ke bagian ampula. Di sini mereka bertemu. Jadi ada tempat bertemunya telur dan sperma. Nah, disinilah mulai terjadi usaha maksimal dari seekor sperma untuk bisa menembus sebuah ovum. Kalau kita lihat jalur jelajah sperma sebelum terjadi penetrasi itu sangat jauh. Sangat jauh dari vagina, naik ke sini, berjuang sampai dia masuk ke tuba falopii dan sampai ke sini. Nah, jumlah sperma yang dikeluarkan dalam 1 cc seperti pada pertemuan pertama saya pada manusia itu berkisar antara 650 sampai 675 juta sel. Nah, ini sangat banyak ya. Nanti yang akan membuahi ovum hanya 1. Nah, itu. Mari kita lihat tahapan dari proses fertilisasi ini, bagaimana secara komplit dari awal sampai ke akhir terjadi. Oke, coba diikuti. Ini bisa diikuti
ada tagnya nanti, kemudian saya akan menjelaskan juga sambil kita melihat ini. Nah, di sini ada lapisan-lapisan dari sebuah ovum yang dia masih ada sel folikelnya. Di sini disebut cumulus ooporus, bagian terluar, kemudian bagian keduanya adalah corona radiata, bagian berikutnya adalah zona pellucida. Nah, zona pellucida di sini ada membran vitellus, membran bagian sitoplasma sel yang di dalamnya ada vitellin. Tapi kalau pada tipe telur alesital pada manusia, mamalia dan lain-lain itu adalah vitellusnya tidak banyak dan bahkan tidak ada yang sebagian tidak ada. Nah, ini sitoplasmanya, kemudian ini adalah inti sel daripada ovum, ini adalah polar body pertama. Diingat pada tahap sebelumnya, pada oogenesis, ketika ovulasi, sel ovum, oosit, belum selesai dari meiosis kedua. Kapan akan diselesaikan? Sebentar lagi kita akan lihat dalam video ini, ketika begitu masuk ke dalam sitoplasma ini, maka sel ovum akan menyelesaikan proses pembelahan meiosis keduanya. Next, ini. Nah, ini adalah struktur sperma, morfologi sperma yang sudah pernah kita pelajari, di mana ini bagian kepalanya, kemudian ini bagian tengah atau bagian leher, dan ini bagian ekornya. Semua bagian ini mempunyai andil yang besar untuk terjadinya proses fertilisasi. Bagian terpenting yang akan nanti berfusi ke dalam ovum adalah bagian kepala spermatozoa atau bagian badannya. Nah, sedangkan ini adalah bagian akrosom, di mana bagian-bagian ini nantinya akan membantu atau men-trigger mengeluarkan enzim-enzim yang diperlukan untuk proses fertilisasi. Nah, bagian ekor tentu saja untuk membantu sperma bergerak supaya bisa mendapatkan ovum, dan bagian midbase ini adalah bagian terbanyak mitokondria, di mana bagian ini penghasil energi untuk gerakan sitoplasma. Baik, kemudian, nah ini kita sudah mulai melihat ini di sini sperma mendatangi dan masuk secara tahap demi tahap melalui lapisan ovum ini. Tahap pertama dia akan masuk dan mengeluarkan enzim hyaluron untuk melintasi cumulus ooporus ini dan corona radiata. Ini dia sampai dia ke tahap atau ke lapisan berikutnya, ke membran vitellus ini, atau ke lapisan zona pellucida. Ini dia menggunakan enzim-enzim fertilisin, enzim hyaluron, dan enzim akrosin sampai pada ini. Kemudian jalur berikutnya, tugas sperma adalah mengeluarkan enzim-enzim akrosom, termasuk enzim penetrasi corona dan enzim ZP3 ini, protein yang merupakan enzim yang mencegah, yang men-trigger untuk melunakkan zona pellucida ini. Dia akan bertemu dengan ini. Nah, kalau kita lihat lanjutan, ini ada dia membran-membran itu akan, membran akrosom atau bagian akrosom itu akan mengeluarkan enzim-enzim, enzim akrosom namanya. Nanti kita akan lihat pada slide nama-nama enzim yang bekerja, yang dikeluarkan melalui akrosom tersebut. Ini, jadi dia aktif mengeluarkan enzim sehingga sperma tersebut mampu melunakkan lapisan zona pellucida dan mampu untuk menembusi lapisan zona pellucida. Nah, ini yang saya bilang tadi, oleh kortikal, dibantu oleh kortikal granula ini akan mengeluarkan protein dan enzim untuk memblokade apabila ini sudah masuk, tadi yang tahapan blokade vitellin atau reaksi zona, ini akan terjadi blokade vitellus ini. Tahap berikutnya, apabila sperma ini
sudah berhasil masuk ke dalam ovum atau sitoplasma oosit. Nah, jadi di sini dia mengadakan penempelan atau ikatan dengan bagian membran vitellus atau zona pellucida. Kemudian dia akan kepala sperma itu akan masuk atau akan berikatan dan tertekan ke dalam, masuk ke dalam sitoplasma melalui membran telur ini, membran vitellus ini. Langkah berikutnya, nah, kalau tahap berikutnya kita lihat bahwa, nah ini kan dia tertelan ke dalam sitoplasma sekarang. Nah, istilah saya tertelan itu kan kayak di fagosit tadi ya prosesnya, masuk ke dalam ini sehingga nanti pada saat ini ekor sperma tidak, ada teori mengatakan tidak masuk. Jadi ada teori yang mengatakan masuk semua. Tapi yang paling penting untuk fusi adalah nanti ada bagian dari sperma, bagian kepala spermatozoa. Nah, di sini dia protein yang dihasilkan itu dari akrosom menyebabkan dia masuk atau terjadi aktivasi di dalam oosit ini. Berikutnya, nah, dia juga masih mengeluarkan enzim-enzim dengan bantuan enzim dan lapisan pada granulosit ini, dari kortikal granulosit ini. Jadi ini bisa terjadi perubahan reaksi zona namanya. Perubahan reaksi pada zona pellucida yang dikatakan dengan reaksi zona, dan reaksi zona ini bisa menyebabkan terjadi blokade vitellin atau blokade vitellus. Nah, jadi itu. Nah ini, nah di sini bisa terlihat ya membran kortikal granulosanya itu masuk ke sini, dan inilah yang menyebabkan ini sehingga lapisan zona pellucida ini atau membran vitellus ini terbentuk biru, nanti dianimasikan dengan warna biru ketika satu sperma ini sudah berhasil masuk ke dalam. Nah, kita lihat ini perubahannya. Nah, ini perubahan. Ini semuanya sudah dibuat blokade dengan reaksi zona. Nah, terlihatlah di sini bahwa setelah satu sperma masuk, maka sperma yang lain di sekitar ini, ada beberapa sperma, mungkin ada 10, 20, 100, tidak akan mampu lagi menembusi lapisan zona pellucida ini atau membran vitellin ini. Mengapa? Karena sudah terjadi reaksi zona yang memblokade vitellus. Akibat dari reaksi yang ditimbulkan oleh kortikal granula ini. Jadi hanya satu masuk. Jadi diingat, boleh saja sperma banyak. Sperma memang harus dihasilkan banyak supaya bisa mencapai ovum. Nah, hanya satu yang masuk, kemudian apa yang terjadi? Nah ini ketika saya katakan tadi, ketika proses terjadi fertilisasi atau masuknya sperma ke dalam sel oosit ovum, sel sitoplasma ovum, maka di situ akan mulai diselesaikan, maka akan segera diselesaikan meiosis kedua pada oosit. Nah, ini bisa kita lihat ya, nah, akan terbentuk. Nah, sel oosit ini akan membelah, sel oosit sekunder akan menjadi oosit atau ootit, dan nantinya membentuk ovum. Yang satunya terbentuk sebagai polar body kedua, dan ini polar body ini juga nanti membentuk polar body. Kan hasil dari pembelahan itu kan satu sel ovum yang matang, yang fertil, dan 3 polosit. Nah, jadi istimewanya atau khasnya pada ovum bahwa dia tidak menyelesaikan pembelahan ovum, pembelahan sampai ke tahap ovum jika tidak difertilisasi. Nah, itu spesifiknya. Nah, tahap berikutnya, nah ini kan sudah dia selesaikan, dan ini juga sel spermanya sudah masuk ke dalam, maka terbentuklah dia pronukleus jantan dan pronukleus betina. Nah, jadi ketika terjadi peleburan ini,
sudah mulai melebur pronukleus jantan, pronukleus betina, dan nantinya akan membentuk sebuah nukleus baru yang disebut dengan sel zigot, nukleus daripada sel zigot. Ini terjadi singami tadi. Nah, begitu menyatu dan dia langsung terbentuk zigot dan langsung diikuti oleh pembelahan berikutnya yang disebut dengan pembelahan zigot. Nah, apabila kondisi seperti ini sudah terbentuk pada tahap profase daripada zigot atau tahap terjadi singami terbentuk zigot, maka selesai proses fertilisasi. Nah, ini kalau nanti dilanjutkan maka dia akan membentuk blastomer dengan 2 sel blastomer. Nah, ini sudah mulai. Nah, ini sudah selesai fertilisasi, sudah masuk tahap berikutnya ke dalam tahap pembelahan zigot. Nah, ini kira-kira langkah-langkah yang pada PPT tadi bila kita animasikan melalui video animasi ini. Nah, mudah-mudahan ini cukup mencerahkan bagi mahasiswa supaya bisa mengambil pengertian atau mengambil contoh-contoh dari tahapan fertilisasi yang terjadi pada sel hewan ini. Kita melihat enzim-enzim yang mempengaruhi fertilisasi tadi. Tadi kan ada di gambar kepala sperma itu ada keluar butir-butiran yang seolah-olah itu dibuat seperti ada keluar sesuatu digambarkan. Itu ini ya. Terjadi pengeluaran enzim-enzim. Nah, ada enzim fertilisin. Nah, ini dikeluarkan dari sperma dan ada enzim antifertilisin dihasilkan oleh ovum untuk sebagai zat aglutinasi untuk bertemunya ovum dan sperma pada permukaan ovum. Jadi untuk penempelan ovum. Jadi penempelan sperma pada ovum. Jadi ada kerjasama yang baik ini antara sperma mengeluarkan fertilisin dan ovum mengeluarkan antifertilisin. Kemudian ada spermlisin. Ya, spermlisin juga dikeluarkan oleh ovum ini untuk melisis dikeluarkan oleh sperma untuk melisis ovum. Terutama pada bagian cumulus ooporus dan corona radiata pada tahap dia penetrasi pertama di ovum. Nah, kemudian ada enzim-enzim yang dikeluarkan oleh akrosom, ada beberapa ini ya. Enzim hyaluron atau hyaluronidase, kemudian enzim akrosin, enzim penetrasi corona atau EPK3 tadi, ZPE3 tadi, kemudian ada neuraminidase. Nah, semua enzim ini dikeluarkan oleh bagian akrosom atau bagian kepala daripada spermatozoa, bagian akrosom dari kepala spermatozoa itu untuk memudahkan penetrasi sperma masuk ke dalam zona pelusida. Dan ini pada permukaan luar pada corona radiata. Nah, ternyata kalau kita lihat sekarang, jadi datangnya sperma ke dalam untuk masuk ke dalam ovum dan masuk melalui permukaan ovum itu ternyata bukan hal yang mudah. Coba dibayangkan seandainya sperma tersebut tidak mampu mengeluarkan enzim-enzim ini, maka tidak akan terjadi fertilisasi. Nah, itu salah satu hambatan proses fertilisasi yang ada terjadi pada kesalahan atau hambatan-hambatan pada fertilisasi. Nah, kemudian mungkin ada dikeluarkan enzim, tapi enzimnya tidak mencukupi karena kerja enzim itu kan harus optimum ya, tidak boleh minimal, tidak boleh maksimal. Jadi macam-macam gejala itu yang merupakan pembatas-pembatas terjadi fertilisasi nantinya. Nah, kemudian kita melihat lagi ada proses selain enzim sebelum terjadi bertemu sperma dan ovum itu ada sebuah kegiatan atau sebuah proses yang dinamakan dengan proses kapasitasi. Apa sih kapasitasi itu? Kira-kira?
dia diberi kapasitas. Jadi proses pemberian kapasitas pada sperma. Mengapa harus diberi kapasitas? Sperma yang dihasilkan, yang dikeluarkan dari tubulus somniferus, kemudian diejakulasi, disimpan di dalam kantung, kemudian siap diejakulasi, itu memang sperma matang. Namun, dalam kondisi itu, dia belum mampu untuk membuahi ovum. Dia baru mampu untuk membuahi ovum kalau sudah diberi kapasitas. Nah, makanya dikatakan dengan proses kapasitasi. Jadi proses secara fisiologis yang terjadi pada saluran reproduksi betina sehingga sperma punya kemampuan untuk menfertilisasi. Nah, jadi harus diingat, kapasitasi ini terjadi di dalam saluran reproduksi betina, tidak boleh di luar, tidak bisa di luar. Nah, bisa di luar, tapi dengan induksi-induksi bahan kimia tertentu ketika itu dibuat proses IVF, in vitro fertilization. Kan diambil sperma, diejakulasi, kemudian sperma disimpan di dalam tabung, nah itu belum kapasitasi. Nah sebelum difertilisasi secara in vitro, itu sperma harus dikapasitasi dulu dengan enzim dan dengan enzim dan bahan kimia tertentu yang menyerupai kondisi dia di dalam serviks dan di dalam uterus. Nah ini tempat terjadi. Di mana tempat terjadi kapasitasi? Satu, di serviks. Nah, begitu masuk dari vagina dia akan melalui serviks. Nah, itu mulailah jalur jelajah pertama. Di situ dia mulai dibuat kapasitas. Nah, ada yang tidak berkapasitas akan tinggal di situ, yang terkapasitasi akan naik terus mengejar ovum di bagian tuba fallopiae. Kemudian bagian yang keduanya adalah uterus. Maka uterus ini fungsinya selain sebagai menampung embrio ketika implantasi, juga menampung berfungsi sebagai kapasitasi spermatozoa. Nah, Masya Allah, Allah itu menciptakan organ tubuh kita yang begitu sempurna. Tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita pikir sperma dikeluarkan oleh hewan jantan, melalui ejakulasi, kemudian masuk ke hewan betina, kemudian bertemu ovum, selesailah sudah fertilisasi. Kan begitu simpelnya. Ternyata setelah kita lihat tahapan ini, subhanallah, memang luar biasa proses yang harus dilalui, yang diatur oleh Allah ini. Maka kita maklumi juga ada hal-hal yang membuat kegagalan fertilisasi nantinya. Nah, kemudian ada satu lagi peristiwa pada proses fertilisasi ini yang terjadi terutama ini pada hewan mamalia, yaitu terjadi polispermi. Nah, apa polispermi? Sperma, poli banyak. Jadi polispermi ini keadaan jika lebih dari satu ovum, lebih dari satu sperma masuk ke dalam ovum. Ini sama kayak kita antar lintu rame-rame, yang boleh masuk ke ruang, ke kamar, ya cuma lintunya. Jadi kondisi di mana lebih dari satu sperma masuk ke dalam ovum disebut polispermi. Polispermi ini harus dicegah. Mengapa harus dicegah? Karena apabila lebih dari satu, terutama pada hewan-hewan yang berovum satu, itu menyebabkan ketidaksempurnaan bentuk zigot selanjutnya. Bahkan mengalami abnormalitas dan kematian. Jadi banyak, kalau lebih dari satu bisa masuk, itu sudah unfisiologis, sudah patologis bagi ovum itu, sehingga ovum tidak bisa berkembang. Ini beda nanti dengan kasus-kasus bayi kembar, bukan karena lebih dari satu sperma masuk. Banyak pertanyaan, selalu ada, kemarin juga ada yang bertanya begini. Nah, bagaimana dicegah? Nah, pencegahan yang dilakukan oleh sel ovum, jadi protection oleh sel ovum itu terhadap polispermi, itu dengan proses blokade vitellus. Nah, jadi reaksi zona yang dikatakan dengan blokade vitellus itu adalah untuk pencegahan terjadi polispermi. Nah, jadi ini. Nah, ini kira-kira tahapan-tahapan atau step-step yang terjadi pada proses fertilisasi. Dan hari ini saya cukupkan sekian dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa pada pertemuan yang akan datang dalam topik pembelahan zigot dan blastulasi. Insya Allah. Saya tutup.
dengan alhamdulillah pertemuan kita hari ini, dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.